بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah, salah satu dari dosa besar yang diancam dalam Islam, yang dikecam dalam Islam, yang sekarang ini tersebar luas di tengah-tengah umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, ialah dosa yang namanya riba. Praktek ribawi atau memakan harta riba atau yang terkait dengan yang namanya riba. Ini sebuah dosa yang mungkin sekarang ini jarang ada orang yang terlepas dari debu-debunya, imbas-imbasnya. Ikhwan fillah azakumullah, dalam Islam tidak ada suatu ancaman atau kecaman terhadap sebuah dosa setelah dosa syirik, dosa kekufuran, yang lebih keras ancamannya dibandingkan dengan dosa riba. Dalam Islam, barakallahu fikum, memakan harta riba itu termasuk minal mubiqat, termasuk membinasakan pelakunya, membinasakan agamanya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Hendaklah kalian menjauhi 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa bahiyya. Ditanyakan, ya Rasulullah, apa saja dosa itu yang membinasakan itu?
Beliau menyebutkan dosa-dosa yang begitu besar. Syirik, sihir, membunuh, nyawa yang diharamkan dibunuh. Dan beliau menyebutkan wa aklur riba, dan memakan harta riba. Dosa riba disejajarkan dengan membunuh. Dosa riba disejajarkan dengan sihir, bahkan disejajarkan dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Menggambarkan betapa besarnya dosa riba ini. Dan dia termasuk mubiqat ay muhlikat, yang membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat nanti. Disebutkan dalam riwayat yang lain, seseorang yang memakan harta riba dilaknat oleh Rasulullah SAW. Didoakan laknat oleh Rasulullah SAW. Dan yang namanya doa laknat ialah didoakan supaya dia dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, juga datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat seseorang yang memakan harta riba, memakannya atau memanfaatkan harta riba, dan memberi makan orang lain dengan harta riba. Juga melaknat yang menulisnya, yang bertugas sebagai penulis, dan juga dua saksinya. Beliau mengatakan hum sawa, mereka semuanya sama dosanya, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini kita perhatikan yang terkena laknat dan dosa itu bukan semata-mata yang memakan harta riba, yang memanfaatkan harta riba, yang nulis dalam sebuah akad ribawi kena laknat, yang sebagai saksi dalam akad ribawi kena laknat. Padahal dalam satu akad. Bagaimana kiranya kalau dalam sepanjang hidupnya, sepanjang karirnya terlibat dalam praktek-praktek ribawi, maka tentunya setiap harinya dilaknat, setiap saat dilaknat. Dan yang melaknatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Betapa mengerikannya dosa yang namanya riba ini. Barakallahu fikum. Naam. Seseorang yang terlibat dalam praktek ribawi, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan perang melawan mereka. Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan perang melawan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-278 dan setelahnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba
In kuntum mu'minin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu. Riba dan semuanya, sisa-sisanya ditinggalkan semuanya. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak juga berbuat, ya tidak mau meninggalkan yang namanya riba, maka umumkanlah, beritahukan kepada mereka perang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau Allah yang memerangi dia akan sengsara, dia akan binasa, dia akan menderita. Yang dihadapi adalah Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini diambil faedah besar oleh para ulama. Orang-orang yang semasa hidupnya terlibat dalam praktek-praktek ribawi, hidupnya akan berakhir dengan kesengsaraan, berakhir dengan penderitaan, berakhir dengan kehancuran. Ada yang disegerakan di dunia ini, matinya mengenaskan, akhir hidupnya menyedihkan, hartanya hancur, hartanya ludes. Atau nanti akan ditunda di hari kiamat nanti lebih mengerikan lagi, diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Diambil pula dari ayat di atas bahwasanya seseorang yang semasa hidupnya terlibat di dalam praktek-praktek ribawi, maka dia nanti akan mendapatkan yang namanya su'ul khatimah, akhir hidup yang jelek, akhir hidup yang jelek, tidak mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Dan nanti kaum muslimin rahimakumullah, ketika dibangkitkan di hari kiamat, orang-orang yang semasa hidupnya terlibat dalam praktek ribawi, bahkan dia mati dalam keadaan masih juga memakan harta riba, terjatuh dalam praktek ribawi, dia nanti dibangkitkan dari kuburnya seperti orang kesurupan, seperti orang kesurupan yang kemasukan jin. Bisa jenengan bayangkan orang-orang yang kerasukan jin, kondisinya sangatlah memalukan, sangatlah rendah, sangatlah hina, tidak bisa mengontrol dirinya, dan kondisinya betul-betul memilukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat yang ke-275, menjelaskan kecaman dan ancaman bagi orang-orang yang biasa memakan riba nanti ketika dibangkitkan dari alam kuburnya. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang semasa hidupnya terbiasa memakan harta riba, maka nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan dari kuburannya, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidaklah mereka nanti bangkit kecuali seperti bangkitnya seseorang yang kesurupan setan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisinya. Orang yang kesurupan itu kan sudah lepas kontrol, dia kayak orang, Allahul musta'an, kondisi yang sangat mengenaskan, yang sangat rendah, yang sangat hina, yang sangat memilukan, memalukan. Sesuatu yang tidak mungkin dia elakkan,
Tidak mungkin dia hindari. Secara otomatis bagi hukuman dari Allah Azza wa Jal di hari kiamat nanti, ketika yang lainnya bangkit dengan terhormat, dia bangkit seperti orang kesurupan jin, kesurupan setan. Nah iya kok dia yaumul qiyamah nanti. Di dunia ini saja ketika dia kesurupan jin, di depan banyak ramai, halayak ramai, disaksikan banyak orang, ditolong banyak orang, dia siuman, malunya luar biasa. Tahu di mana muka dia itu? Wah, down shock dia. Kesurupan jin, kemasukan setan di depan banyak orang. Di dunia mungkin dimaklumi. Nanti dia yaumul qiyamah itu pertanda kejelekan. Pertanda dia ini pemakan harta riba. Orang yang begitu jelek, yang begitu jahat dalam Islam, melakukan tindakan dosa besar, dipermalukan dia yaumul qiyamah nanti. Naudzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah azakumullah, semua ulama kita sepakat tidak ada yang berselisih. Yang namanya riba hukumnya haram. Keharamannya sangat jelas, sangat gamblang. Semua orang tahu. Yang alim, yang jahil, yang pejabat, yang rakyat, selama dia muslim, dia tahu haramnya riba. Yang menjadi masalah adalah yang riba yang mana? Nah gitu ya. Riba haram? Iya, riba itu haram. Dosa? Iya, dosa riba itu. Tapi dia merasa kalau yang dikerjakan riba. Tidak sadar praktek yang dilakukan sama dia riba. Itu repotnya. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang seluk-beluk riba, supaya kita mewaspadainya dan jangan sampai jatuh padanya. Bisa mengingatkan orang lain yang terjatuh di dalamnya. Bagi siapa saja setelah penjelasan ini nanti ternyata apa yang dia kerjakan adalah riba, wajib tobat, wajib insaf, langsung tinggalkan semua pekerjaan ribawi, semua akad-akad ribawi, dan semua tindakan-tindakan yang memanfaatkan riba. Langsung tinggalkan. Kalau tidak langsung akan terkena ancaman-ancaman tadi yang begitu mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Langsung tobat. Adapun hasil-hasil yang dia pernah dapatkan selama ini sebelum mengerti ternyata itu praktek riba, halal bagi dia. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah. Barang siapa yang datang kepada dia peringatan dari Rabb-nya tentang haramnya riba, lalu dia berhenti, dia taubat, falahu ma salaf, milik dia, haknya dia, apa yang telah lalu, walaupun jumlahnya banyak. Sudah mengumpulkan rumah-rumah mewah, kendaraan-kendaraan mewah, harta benda yang berlimpah ruah, semua dari riba. Tapi tidak tahu kalau perkara riba. Tahu sih riba itu haram, tapi yang mana yang dikatakan riba itu ternyata ini riba. Yang sebelumnya halal bagi dia, tapi yang setelahnya haram bagi dia. Ikhwan fillah azakumullah, ar-riba itu bahasa Arab, diambil dari kata-kata arba yurbi riban atau raba asy-syai' wa arba ai idza zada, ketika dia menambah, ketika perkara itu berkembang, ketika dia berbunga. Arba ar-rajul ay dakhala fi riba. Arba ar-rajul, orang itu arba, yakni masuk dalam praktek riba. Ini secara bahasa, barakallahu fikum. Adapun secara istilah, ini perlu barakallahu fikum dijelaskan tentang macam-macamnya secara langsung, supaya tahu bagaimana bentuk-bentuk riba yang diharamkan dalam Islam.
Sebagian ulama berpendapat bahwasanya semua praktek atau semua akad-akad yang diharamkan dalam Islam masuk dalam kategori riba. Dikatakan yutlaqur riba ala kulli bai'in muharram wa ala kulli amalin muharram. Riba juga dipakai untuk semua akad jual beli yang haram dan semua amal yang haram dikatakan riba. Ada yang bentuk khusus riba, ada yang secara umum. Semua akad-akad transaksi yang diharamkan dalam Islam masuk dalam kategori riba. Langsung aja ya. Langsung saja. Riba ini barakallahu fikum ada beberapa macam. Yang pertama ialah riba ad-dain. Riba ad-dain. Riba pada akad utang piutang. Ini yang dikenal dengan sebutan riba jahiliyah. Yakni yang dahulu biasa beredar dan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi kita Muhammad SAW sebelum diutus. Riba inilah yang dahulu diinjak di bawah kaki-kaki kaum muslimin, diharamkan dalam Islam, sehingga dikatakan riba yang paling haram. Namanya riba dain, riba terkait dengan jual beli. Gambarannya ada beberapa macam. Di antara bentuk riba utang piutang adalah misal satu, seseorang menjual atau membeli barang dari seseorang yang lainnya lagi dengan sebuah harga yang disepakati. Misal saya beli dari seseorang barang A, disepakati harganya 100, bayarnya tempo utang, mafi fulus utang. Ketika nanti jatuh tempo, ternyata saya tidak bisa membayar, mafi fulus. Maka sang penjual mengatakan, imma antaqdi wa imma anturbi. Bayar hutang kamu. Kalau kamu bisa bayar hutang, tambah 10 untuk bulan depan. Dipahami ini? Maka yang 10 itu adalah riba. Di awal tidak ada kata-kata nanti kalau kamu bayar bulan depan ketemunya sekian, disepakati dari awal ribanya atau bunganya, tidak ada. 0% Pak, 0%. Ketika jatuh tempo saya nggak bisa membayar, ditagih sama dia, mana? Wah, saya belum punya uang ini. Ya sudah, bulan depan bayar menjadi 110. 10-nya itu namanya riba. Kita mengatakan apa ini? Menganakkan uang, gitu ya. Anaknya banyak, 10, nggak bisa lagi, 10 lagi, jadi 20, terus buntutnya panjang, anaknya banyak. Ini namanya riba jahiliyah. Gambaran yang kedua lebih jelas lagi, yaitu disampaikan di akad awal. Barakallahu fikum. Saya beli barang dari si fulan, harga 100, tapi tempo. Dia mengatakan kalau kamu tempo, nanti ketika jatuh tempo kamu bayar 110. 110. Ini adalah riba yang sangat nyata. Namanya riba dalam bentuk utang piutang.
Utang piutang. Tadi nggak usah pakai kata-kata beli ya. Afwan ya, Afwan. Utang piutang. Saya utang 10, saya utang 100, dibayar 110 akad di awal. Yang pertama tadi saya pinjam, saya utang 100, ketika jatuh tempo nggak bisa bayar, dia tagih. Ketika saya nggak bisa bayar, dia mengatakan bulan depan 110. Tambah ada akad jual beli, afwan. Tambah akad jual beli. Utang piutang saja. Barakallahu fikum. Itu namanya riba dain. Riba terkait dengan utang piutang dan itu merupakan ribanya jahiliyah. Ini yang banyak terjadi barakallahu fikum pada para patek ribawi dari kalangan rentenir dan juga pada bank-bank konvensional. Barakallahu fikum. Gitu ya, utang bank 10 juta, bunga 1%. Utang bank 30 juta, bunganya 2%. Nah, ini bunganya namanya apa ini? Namanya riba. Wadah. Walaupun cuma sedikit, itu namanya riba. Itu namanya riba jahiliyah. Barakallahu fikum. Mudah insyaallah ya. Hah? Nah, inilah riba yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba dha'afan mudha'afa. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba yang berlipat-lipat ganda. Itu riba yang seperti ini. Ini yang di Al-Baqarah disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang yang beriman, kamu jangan memakan harta riba yang berlipat-lipat ganda dengan cara seperti yang tadi itu, menganakkan uang. Menganakkan, kalau menggandakan lain, itu menggunakan jadi banyak. Nah, ini uang palsu. Nah, yang ini menganakkan uang. Pada bank konvensional itu umum. Pada pegadaian konvensional itu umum. Nah, dan juga pada rentenir yang ngutang-ngutangi orang pakai bunga, ini semua adalah riba jahiliyah. Riba yang begitu keras dan diharamkan dalam Islam. Barakallahu fiik. Yang ini wadah insyaallah ya. Gampang insyaallah ya. Tahu nih insyaallah ya. Ada lagi yang berikutnya. Riba model yang kedua namanya riba qarad. Riba dain sekarang riba qarad. Al-qaradu itu pinjam meminjam. Riba yang terjadi pada pinjam meminjam. Kaidahnya adalah, kata para ulama mereka semuanya sepakat, kaidahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan, maka itu yang namanya riba. Semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan itu namanya riba. Kemanfaatan di sini bisa jadi kuantitas. Pinjam 1 harus balik 2. Nah, jumlahnya. Juga meliputi kualitas. Pinjam barang A, KW 2 harus balik KW 1. Lebih bagus lagi kualitasnya. Riba. Sehingga semua qarad, semua pinjam meminjam, barang apapun dalam bentuk apapun yang mengandung unsur kemanfaatan, maka dikatakan riba. Entah kemanfaatan kuantitas atau kualitas. Difahami insyaallah ya? Contoh yang paling gampang, saya pinjam kepada si fulan, barakallahu fikum, ballpoint. Mereknya Pilot. Harganya berapa? 2.000 sekarang. Enggak boleh 1.000, udah naik harganya, Pak. Ya sudah. Kalau Ustaz, antum pakai Pilot saya, tapi nanti kembalikan kepada saya 2 Pilot. Hukumnya apa ini? Kok dia hukumnya apa ini, kan? Riba. Walaupun pulpen Pilot. Apa ribanya ini? Riba qarad, riba pinjam meminjam. Sisi mana ribanya? Ya, kelebihan jumlahnya. Pinjam 1 Pilot, dikembalikan 2 Pilot. Saya punya pulpen Pilot 1,
Saya jual kepada fulan dengan harga 2 pilot. Hukumnya apa ya Pak? Saya punya satu pulpen snowman. Saya jual sama si fulan. Nih, tak jual sama kamu. Bayarnya pakai apa? Pakai pulpen pilotnya kamu tuh, tapi 2. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Kok diem toh? Hah? Apa? Riba. Kenapa kok riba? Kenapa kok riba? Jumlahnya. Loh ya apa sih antum ini? Bingung ya? Tadi yang kedua saya mengatakan saya punya pulpen merek Snowman 1. Saya jual kepada fulan, bayarnya pulpen juga, tapi mereknya pilot 2 biji. Hukumnya apa ini? Ya apa sih? Boleh apa nggak boleh? Antum? Boleh apa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kelebihan 1, karena kelebihan 1 nggak boleh dia bilang. Hah? Bapak. Kenapa nggak boleh Pak? Karena pulpen 1 jadi 2, harga juga beda. Mau beda lebih mahal Snowman itu harganya 4.000. Makanya saya jual dengan dibayar 2 pilot. Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh ya? Nggak bahas masalah harga, masa jumlah pulpennya. 1 pulpen dijual, dibayar dengan 2 pulpen. Haram enggak? Haram, karena lain jumlah. Masya Allah. Iya. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram ya? Masya Allah. Sudah pandai berfatwa ini. Hukumnya adalah boleh. Lu kok boleh? Beda dengan tadi. Kalau yang akad pertama tadi pinjam 1 pulpen, harus balik 2 pulpen. Itu riba. Kenapa? Akadnya akad pinjam meminjam. Kaidahnya semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan maka dia riba. Sementara yang kedua tadi bukan pinjam meminjam, akad jual beli. Tak jual pulpenku ini 1 pulpen, dibayar 2 pulpen. Ya saya harus cari untung. Namanya juga jual beli, tidak ada masalah. Bukan namanya riba. Bapak punya seekor kambing. Dijual di pasar. Ya, saya jual kambing saya ini. Harganya 3 juta. Enggak sembarang kambing ini, kekar besar dan berkualitas ini. Ada yang tertarik, tapi nggak punya fulus. Saya punyanya kambing 2 ini. Gimana? Saya beli kambing Anda yang 1 ekor yang mantap tadi itu dengan 2 ekor kambing saya yang biasa-biasa ini. Ya Her, boleh. Nih kambing saya 1 ekor, mana kambing Anda 2 ekor. Hukumnya apa ini? Kok jadi boleh? Kalau kambing boleh, kalau pulpen tidak boleh. Apa sih? Kenapa kok boleh? Karena akadnya jual beli. Tolong jangan memandang selisih jumlah. Akad itu menentukan. Kalau jual beli boleh. Ya nyari untung apa sih antum ini? Akhirnya 1 kambing dijual, zen dapat 2 juta. 1 kambing lagi dijual lagi, dapat 2 juta, 4 juta. 1 ekor kambing cuma 3 juta, dibelikan 2 ekor kambing dapatnya 4 juta sekarang dia. Cerdas dalam urusan bisnis dia. Masya Allah. Boleh apa nggak boleh? Boleh, akadnya jual beli. Yang dibahas sekarang apa ini? Akad qarad, pinjam meminjam. Kalau akadnya pinjam meminjam harus kembali yang semisal. Kuantitasnya semisal, kualitas juga semisal. Difahami insyaallah ya?
Kalau ada kelebihan kuantitas, riba. Ada kelebihan kualitas, riba. Dikecualikan kalau tidak ada di akad awal. Artinya nggak ada lagi yang lain. Maka kalau dengan keikhlasan orang yang meminjam tadi bukan karena akad, diizinkan, diperbolehkan. Paham misalnya ya? Saya pernah pinjam pada antum 1 liter minyak goreng. Mereknya adalah minyak goreng Sofia. 1 liter. Sofia ada, Sania juga ada, Pak. Pas mengembalikan, saya nggak punya merek Sofia, saya punya merek Filma. Lebih sayang yang mana ini? Filma. Wah, nggak tahu gorengan tuh berarti. Zen Filma, nggak ada lagi yang lain. Ya udah Pak, saya ikhlas nih Filma. Keikhlasan dari yang meminjam itu boleh. Yang tidak boleh ketika di akad awal. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Nah, al-muhim itu kaidahnya. Semua akad pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan baik kuantitas atau kualitas, maka dikatakan riba. Sekarang ini praktek langsung ini. Saya yang mau jawab ini. Saya kepingin yang sedikit gitu jawabannya. Siapa yang mau jawab? Jenengan yang pakai baju hitam. Saya datang ke Pegadaian. Ngapain? Ya cari pinjaman sih. Ngapain ke sana kalau nggak cari pinjaman? Kalau Pegadaian, pinjaman dengan jaminan. Nah, gitu ya. Saya ke Pegadaian, datang kepada pihak Pegadaian, saya mengatakan, Bapak, saya perlu uang. Saya perlu uang 50 juta. Usaha segala macam. Jaminannya apa, Pak? Jaminan saya, Pak, itu ada sawah. Sawah saya sekitar 1 hektar. Sawah, ya nggak mungkin saya garap, nggak punya duit. Pas itu sawah yang masih aktif, tapi nggak saya garap, nggak punya duit. Ya Pak, sepakati sudah. Ini Pak ya, akad kita, Bapak ini pinjam uang 50 juta kepada kami tempo setahun. Jaminannya adalah tanah sawah 1 hektar. Dan Pak ya, tidak ada bunga Pak, 0%. 50 juta Bapak jual, Bapak kembalikan nanti tahun depan 50 juta juga. Deal? Deal. Ini hukumnya apa? Hah? Boleh. Ternyata tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik sawah tadi itu, pihak Pegadaian tadi memanfaatkan sawah saya. Dia garap sawah tadi itu. Ya pakai modalnya dia garap sawah saya tadi itu. Wah, menghasilkan. Apa hukumnya sekarang? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Masya Allah, cerdas. Jawabannya tidak boleh. Walaupun di awal akad dia mengatakan 0%, Pak, nggak ada bunga. Ribanya dari sisi dia memanfaatkan lahan sawah saya untuk kemanfaatan dia. Adalah ya jus. Sawah saya nggak butuh biaya perawatan, biarkan juga nggak ada masalah. Sawah kok nggak bakal mati juga. Dipakai sama dia. Jaminan saya dimanfaatkan sama pihak Pegadaian untuk kemaslahatan dia. Ada riba. Namanya riba apa ini? Riba qarad, riba dalam bentuk pinjam meminjam. Apa sisi kemanfaatannya? Memanfaatkan ladang atau sawah saya tadi yang merupakan jaminan saya. Dipahami ini? Kok diem? Dipahami insyaallah ya? Difahami, barakallahu fikum. Jam berapa adanya nih? Masih lama enggak? Hah? Kurang 5 menit? Ya Allah, anak mau bikin contoh yang lebih zen lagi ya Pak. Contoh itu yang dikit-dikit, nanti lama-lama yang langsung menusuk gitu. Allah musta'an.
Lah, saya teruskan lagi. Masih jenengan, Pak? Bagaimana kalau pihak pegadaian tadi? Teruskannya tadi ini. Bagaimana kalau pihak pegadaian tadi itu menghubungi saya? Bapak, kami mau memanfaatkan sawah Bapak yang 1 hektar ini. Gimana kalau kami sewa, Pak? Gimana kalau kami sewa, Pak? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Sewa menyewa yang ada bagi hasil. Sewa, mereka menyewa sawah saya saja, nggak ada bagi hasil. Kalau bagi hasil mau borobah, enggak. Langsung nyewa sawah saya. Bapak, sawah Bapak yang 1 hektar itu kami sewa setahun 50 juta. Boleh apa enggak? Saya ini pinjam uang kepada pihak pegadaian. Jaminannya adalah sawah 1 hektar. 0 apa ini? 0%, tidak ada bunga di situ. Jaminan saya ketika saya serahkan kepada pihak pegadaian, ternyata pihak pegadaian menghubungi saya ingin menyewa sawah saya tadi itu. Setahunnya 50 juta. Apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan? Belum ada pergantian. Maksudnya gimana? Maksudnya perjanjian awalnya kan karena belum ada pelunasan, terus sewa menyewa boleh. Tidak boleh. Masya Allah. Kenapa tidak boleh? Karena akad pertama pinjam minjam. Terus karena belum terselesaikan sewa menyewa. Ya tidak bolehnya kenapa? Mungkin. Boleh atau nggak boleh? Pak Emi. GDMI. Piven, Pak. Boleh atau nggak boleh? Boleh. Secara mutlak. Boleh secara mutlak. Ini GDMI, Pak Emi. Gimana, Pak? Apa Izan? Boleh apa nggak boleh? Bolehnya secara mutlak apa enggak? Boleh secara mutlak. Saya kasih gambaran. Sawah di tempat saya itu, kalau dia luasnya 1 hektar dan dia tanah aktif, sawah aktif, itu 1 tahun sewanya itu 75 juta standar itu. Oleh pihak pegadaian ngomong sama saya, Bapak sewa sawahnya Bapak kami sewa 50 juta. Boleh apa nggak boleh? Oh, bos hantunya gitu loh. Bapak yang baju hijau, yang berkacamata, yang menjawab. Gimana, Pak? Boleh apa nggak boleh? Kenapa kok boleh? Ridhoan maksudnya, ridho gitu. Nah, dalam bab akad nggak cukup semata-mata ridho, Pak. Ridho dan harus sesuai dengan syariat, baru sah. Orang datang ke pihak bank pinjam meminjam dengan akad riba, sama-sama ridho loh, Pak. Itu tidak kemudian jadi syar'i, ya haram juga. Nah, Sagung, jenengan yang jawab. Saya datang ke pihak pegadaian utang 50 juta. Jaminan adalah sawah. Sudah, gitu aja saya tinggal. Tidak lama telepon saya pihak pegadaian, Pak, saya mau nyewa sawahnya Bapak 1 tahun 50 juta. Standar sewa di situ 75 juta. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Yang mana ini? Yang jawab ini. Saya nanya sebelah sini.
Boleh apa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kemanfaatannya mana? Harus cerdas dong. Nah, jawabannya nggak salah mutar. Dilihat dulu bagaimana harga pasar. Kalau disewa dengan harga standar boleh, boleh. Mau dibayar kontan pegadaian boleh, mau langsung dipakai bayar utang saya juga boleh, asalkan harga standar. Tapi ketika dia menyewa di bawah harga standar, itu riba. Dia mengambil kemanfaatan dari selisih harga pasar tadi. Itu namanya qardun jara naf'ah. Pinjam meminjam saya mengandung kemanfaatan oleh pihak pegadaian. Barakallahu fikum. Sementara cukup dikarenakan waktunya sudah mau maghrib. Diteruskan kembali insyaallah ba'da maghrib nanti. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.